harus dipahamkan. Kemudian setelah oke, setelah memang sudah benar dan sesuai, klik kirim saja. Pada saat klik kirim nanti status pengajuan itu menjadi submitted PO ya, bisa dilihat di menu status permohonan. Di sini bisa dilihat di menu status permohonan. Sekaligus juga menu status permohonan itu untuk melihat progresnya ya, untuk melihat trackingnya, sudah di mana statusnya. Dan ini kebetulan karena tadi sudah dikirim, maka statusnya menjadi submitted PO. Kalau statusnya sudah submitted PO, berarti nanti pengajuan pelaku usaha ini sudah masuk ke akunnya pendamping PPH. Sudah masuk ke akunnya pendamping PPH. Bisa dilihat juga detailnya seperti apa. Kemudian di sini bisa lihat trackingnya ya. Yang pertama kan draft PO, kalau sebelum klik kirim itu draft PO, kemudian submitted PO. Nah, kemudian kalau sudah selesai, berarti pengajuan pelaku usaha sudah selesai sampai sini. Sampai tadi submitted PO ya statusnya, itu pengajuan pelaku usaha sudah selesai. Itu untuk pelaku usaha ya, dalam hal mengajukan permohonan sertifikat dengan pernyataan pelaku usaha. Kemudian bagian yang kedua ini bagi pendamping PPH. Pendamping PPH itu harus harus memiliki akun juga ya, dan sebelumnya sudah terdaftar di lembaga pendamping. Nah, ini kita coba mulai ya. Ini saya simulasikan saja dari aplikasi karena video tutorialnya masih kami koreksi ya. Saya cari ininya dulu, contoh user ID-nya. Setelah pelaku usaha tadi mengajukan atau klik kirim, itu nanti pengajuannya itu akan muncul di akunnya pendamping PPH. Pendamping PPH juga sama ya, aksesnya ke ptsp.halal.go.id, kemudian masuk atau login menggunakan user ID-nya. User ID bagi pendamping PPH itu bisa pakai handphone, nomor handphone, karena waktu itu yang hasil import dari kami itu adalah user ID-nya pakai handphone. Tapi kalau yang di-entry oleh lembaga pendamping dan diproses setuju oleh tim pusat 2, itu usernya pakai email ya. Dan passwordnya sesuai dengan default 1, 2, 3, 4. Nah, ini begitu masuk, login nanti akan tampil pengumuman, klik tutup saja. Kemudian untuk memulai verval, proses verval, ini klik menu ya. Kemudian di sini ada beberapa menu, ada profil. Profil ini menunjukkan identitas dari pendamping PPH sama status permohonannya seperti apa. Ini juga bisa dilihat sertifikatnya ya. Ini kebetulan saya pakai development, jadi nggak bisa ditampilkan, itu harus di production. Nah, untuk memulai proses verifikasi dan validasi, ini pendamping PPH klik menu proses verval. Nah, di dalam menu proses verval ini, apabila memang pelaku usaha itu sudah mengajukan dan kirim, sudah klik kirim, statusnya submitted, nanti di menu proses verval ini ada beberapa pengajuan dari pelaku usaha. Ini contohnya ada 5 ya, ini berarti ada 5 pelaku usaha yang sudah kirim permohonan untuk dilakukan proses verifikasi dan validasi. Contohnya kita akan ambil yang nomor 1, contohnya di sini. Untuk memulai proses verval, klik tombol view di sini ya, ada kolom view, kemudian ini ada ikon mata. Klik tombol mata, lalu akan tampil data-data pengajuan dari pelaku usaha di sini. Nah, ini diminta untuk melakukan proses verval dulu ya. Mohon maaf tadi ada telepon jadi nggak konsen. Nah, ini daftar yang sudah diajukan oleh pelaku usaha, kemudian pendamping PPH mulai memproses verval ya, kan sudah sambil proses verval di lapangan, juga sudah cek-cek semuanya ya. Pernyataan pelaku usaha kalau memang ada tinggal dicentang,
merek atau nama produk tadi kan sudah diisi-isi ya, tinggal dicentang. Kemudian daftar bahan tadi juga sudah diisi ya. Itu centang kalau memang sudah lengkap dan sesuai. Tapi kalau memang daftar nama bahan, oh ternyata ada yang kurang, ada yang tadi belum keisi, itu bisa dikembalikan. Klik pengembalian di sini ya. Si pendamping PPH itu bisa klik pengembalian, kemudian isikan keterangan pengembalian karena apa. Misalnya, oh bahannya ada yang kurang atau ada yang belum di mapping, itu isikan saja di sini. Lalu klik simpan. Begitu klik simpan, nanti pengajuannya itu akan kembali ke pelaku usaha. Statusnya akan draft kembali. Jadi pelaku usaha bisa mengedit, pelaku usaha bisa menambahkan, pelaku usaha bisa mengoreksi. Setelah selesai koreksi, nanti pelaku usaha klik kirim lagi, nanti akan masuk ke pendamping PPH lagi. Kalau memang ada yang kurang ya. Kemudian proses produk halal, tadi kan sudah ada ya, jadi diklik checklist saja. Kemudian manual SJPH juga tadi sudah di upload, jadi di checklist saja. Ini semuanya di checklist. Kemudian di sini ada persyaratan khusus, ini terkait dengan beberapa pernyataan atau pertanyaan ya yang harus dikonfirmasi ke pelaku usaha. Ini memang agak berat ya, kalau menurut saya agak berat karena ini kaitan dengan manajemen, organisasi, kemudian ada kebijakan ya. Kalau pelaku usaha yang pelaku usaha pedagang keliling atau apa itu mungkin memahaminya agak susah ya. Tapi memang harus diedukasi, harus diinformasikan, harus ditekankan ya agar memenuhi ini atau setidaknya memahami ya dan membuat suatu kebijakan atau membuat suatu ketentuan atau proses produk yang memang harus dilengkapi sesuai dengan persyaratan. Nah, di sini kan persyaratan khusus menyangkut kebijakan halal ya, poin-poinnya. Ada beberapa pernyataan atau pertanyaan. Kemudian juga menyangkut dengan bahan baku atau bahan ya. Menurut bahan, menyangkut produk, menyangkut proses produk halal itu sendiri, kemudian juga menyangkut audit internal ya. Jadi ini harus diinformasikan, harus diedukasi, harus ditekankan. Kalau memang semuanya sudah ada semuanya dan sudah memahami pelaku usaha, tinggal klik iya saja ya. Kalau centang itu berarti iya, kalau tidak centang itu berarti tidak ya. Ini harus diklik ya. Kalau memang sudah memenuhi semuanya ya. Ini harus dilihat. Misalnya di sini bahan itu prosedur tertulis penggunaan bahan baku untuk produk yang sudah disertifikasi telah tersedia. Nah ini harus dicek ya seperti itu ya. Kalau memang sudah dicetak atau di checklist. Kalau memang sudah semuanya checklist saja ya. Kalau memenuhi syarat semua checklist. Kemudian tahap yang kedua itu adalah pemeriksaan atau verifikasi dan validasi terkait dengan bahan. Nah, ini ternyata bahan-bahannya itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 bahan sebagai pembuat produk pelaku usaha itu ya. Ini penyedap rasa. Nah, penyedap rasa itu kan biasanya kan ini kemasan ya atau pabrikan ya. Ini pilihnya berarti termasuk yang diragukan karena harus memiliki nomor sertifikatnya, nomor berapa. Jadi di sini secara otomatis sudah ada template-nya ya. SH atau KH nomor berapa. Jadi ini harus diisikan nomor sertifikat dari penyedap rasa itu nomornya berapa. Misalnya ini ya. Ini kan dikemaskan kan biasanya ada nomornya. Kemudian berlaku sampai dengan kapan? Berlaku penyedap rasa ini misalnya 31 Desember 2024 misalnya. Kemudian di bahannya itu dari produsen apa atau dari pabrikan apa, misalnya PT apa nih, PT Ajinomoto misalnya ya. Lalu setelah isikan ini klik simpan. Saat klik simpan nanti akan masuk ke sini. Kemudian sampai semua bahan diisi ya. Ini beras. Nah, beras ini biasanya beras ini apa ya? Bisa diragukan, bisa tidak diragukan ya. Misalnya
diragukan misalnya, karena kan bisa jadi diolah ya, beras itu diolah tidak langsung. Ini misalnya nomor sertifikatnya berapa, diisi juga. Kemudian tanggal berlakunya misalnya sampai tanggal berapa, diisi. Kemudian ini dari PT apa beras itu diolahnya atau diproduksinya. Lalu simpan ya. Kemudian cabai. Ini misalnya cabai berasal dari petani atau dari pasar yang dari tumbuhan ya, nabati ya misalnya ya. Misalnya ini tidak diragukan. Nah, kalau tidak diragukan isian di bawahnya, keterangannya itu harus dipilih juga. Cabai itu dari mana? Apakah bahan nabati, apa kimia, apa air murni, apa madu, atau yang lainnya di sini ya. Cabai misalnya bahan nabati dari tumbuhan. Lalu klik simpan. Kemudian daun jeruk. Daun jeruk juga misalnya dari tumbuhan ya, termasuk bahan nabati juga misalnya. Lalu klik simpan di sini. Jadi semua bahan-bahan itu harus diisi semuanya ya, tanpa terkecuali. Ini bawang putih. Bawang putih juga misalnya dari petani nih, dari pasar, termasuk bahan nabati misalnya. Lalu klik simpan ya. Kemudian kelapa juga ini dari pasar, dari atau bahkan mungkin punya pohon kelapa sendiri ya, ngambil kelapa dari pohonnya sendiri. Ini misalnya tidak diragukan, termasuk bahan nabati juga misalnya. Lalu klik simpan ya. Kemudian di sini ada kacang panjang. Kacang panjang juga dari tumbuh-tumbuhan ya. Seperti kita pilihnya tidak diragukan, termasuk bahan nabati misalnya. Lalu klik simpan. Kemudian ini ada lembayung. Lembayung juga tumbuh-tumbuhan juga ya, sayur-sayuran. Kita pilih tidak diragukan, kemudian bahan nabati termasuknya. Lalu klik simpan. Jadi semua bahan itu harus diisi dan nanti akan tampil di bawah di sini. Ini kan tadi ada 8 bahan ya. Jadi di sini juga harus 8 bahan juga nih. Kalau ada entry-nya double harus dicek lagi, harus dihapus di sini, terus entry lagi, pilih lagi. Nah, kemudian di sini ada hasil uji lab. Nah, ini saya pikir yang bahan-bahan ini kan nggak perlu ada uji lab ya, jadi ini nggak usah diisi. Nggak usah diisi, lewati saja. Nah, kemudian di sini proses produk halal. Ini terkait dengan ada proses, ada kriteria SCPH ya. Lalu ini prosesnya seperti apa tadi? Misalnya proses tahapan-tahapannya tadi misalnya penyediaan bahan misalnya ya. Kemudian adonan misalnya ya. Kemudian penggorengan atau apalah. Kemudian penyajian, misalnya seperti ini. Singkat, padat, jelas saja. Jadi prosesnya itu setelah diisikan, prosesnya itu seperti apa, lalu klik simpan, nanti akan tampil di sini. Setelah proses, pilih juga kriteria SCPH-nya. Kriteria SCPH ini kalau memang tadi sudah di-upload dan sudah dilihat, sudah dibaca, sudah dicek, nanti secara otomatis ini penjelasannya adalah pemenuhan kriteria sistem jaminan produk halal telah diverifikasi. Jadi ini nggak usah dikurangi, nggak usah ditambah, seperti ini aja. Lalu langsung klik simpan. Seperti ini ya. Kemudian setelah tadi proses produk halalnya sudah selesai, kita masuk ke produk. Ini sebetulnya produk ini tambahan saja ya. Yang wajib itu sebetulnya adalah yang diminta oleh MUI terkait dengan bahan yang ini, kemudian terkait dengan proses produk halal yang ini. Kalau yang ini kan untuk informasi tambahan BPJP saja, namun harus diisi juga. Jadi untuk produk ini ada beberapa kriteria yang harus dicek, apakah dari sisi kriteria nama misalnya ya, nama apakah ini terasa dulu nama ya, kriteria nama ini apakah terkait dengan agama dan kepercayaan lain, misalnya tidak ya, lalu klik simpan. Kemudian pertanyaan berikutnya dan seterusnya ya, harus dibaca-baca ya, semuanya ini harus diisi. Misalnya tidak semua ya, karena kalau yang iya kan berarti tidak boleh. Ini harusnya kan memang jawabannya tidak semua. Ini dari kriteria nama atau simbol. Kemudian ada kriteria rasa atau aroma. Nah, ini dari sisi rasa atau aroma bagaimana? Apakah ada rasa olahan daging babi? Nah, ini kan harusnya tidak ya. Kalau ya nggak boleh.
Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah ada mengarah ke rasa khamar, minuman keras? Ini tidak ya. Kalau ya memang harusnya tidak boleh, nggak bisa ya. Kemudian kriteria bentuk, dari sisi bentuk, apakah menggunakan bentuk babi atau anjing? Misalnya tidak ya. Kemudian apakah menggunakan bentuk produk yang menggambarkan pornografi? Misalnya tidak ya. Ini semua harus diisi. Kemudian kriteria kemasan. Kemasan ada beberapa pertanyaan. Di sini harus diisi. Misalnya jawabannya tidak semua ya. Kalau tidak semua, pilih lalu klik simpan. Nanti akan tampil di sini ya. Kemudian kriteria yang terakhir, nah ini ya. Kalau memang ini yang buat repacking ya, repackage, atau kalau memang bukan produk repackage, itu nggak usah diisi, nggak apa-apa. Kalau sudah selesai semuanya, nanti Bapak Ibu pastikan lagi ya bahwa semua proses verbal sudah diisi di sistem dan sudah lengkap. Kalau memang sudah lengkap dan yakin, tinggal klik formulir rekomendasi di sini ya. Jadi Bapak Ibu memberikan rekomendasi kepada pelaku usaha agar pengajuannya itu diteruskan ya untuk diproses lebih lanjut. Itu pemberian rekomendasi. Tinggal klik formulir rekomendasi, nanti akan tampil di sini bisa download rekomendasi. Kita klik download rekomendasi. Nah, ini rekomendasinya ya. Pendampingnya ini, kemudian pelaku usahanya ini, penanggung jawabnya ini, alamatnya di sini, kemudian ini didasarkan atas poin-poin ini rekomendasinya ya. Kemudian setelah rekomendasi selesai, Bapak Ibu juga bisa cetak laporan. Ini cetak laporan ya. Nah, ini misalnya laporannya itu seperti ini, laporan hasil pendampingan PPH. Ini ada nama perusahaan, kemudian ada alamatnya, ada nama pendampingnya, ada tanggalnya tanggal sekarang ya, ini otomatis. Nama UMK-nya siapa, kemudian jenis produknya apa ya sesuai dengan pilihan. Nama produknya, ini ada nasi gudang ya, ada penyedap, ini bahannya ya, ini produknya nasi gudang ya, nama produknya ya. Kemudian bahan-bahannya ini. Kemudian ini hasil isian tadi verbal. Ini nanti kita bener nih agak apa namanya ketumpuk ya, nanti kita benerin. Nanti sebenarnya ini ada fotonya nih, ada fotonya karena harus difoto produknya itu. Ini hasil verbal karena ini masih di development ya. Kalau yang di production sih harusnya sudah sesuai. Saya uji cobanya di dev. Nah, ini hasil laporan, kemudian ini hasil pendampingannya yang tadi. Nah, ini juga apa namanya di development masih belum. Ini harusnya ada hasil verbalnya ya, yang checklist ini, yang ya atau tidak. Jadi nanti kami cek, harusnya kalau yang di production sudah nggak error seperti ini. Ini masih saya uji coba di server development. Ini kalau memang sudah selesai semuanya, sudah diklik semuanya dan sudah file PDF-nya sudah ada, setidaknya ada 3 output. Yang pertama adalah rekomendasi, yang kedua cetak laporan yang untuk kepentingan MUI, dan yang ketiga adalah hasil pendampingan yang checklist persyaratan umum dan persyaratan khusus. Kalau memang sudah selesai, sudah memang yakin oke, tinggal klik kirim di sini. Begitu klik kirim, nanti di sini daftarnya sudah tidak tampil lagi. Tadi kan ada 5 ya, sekarang menjadi 4. Jadi yang tadi sudah dikirim sudah masuk ke BPJPH untuk diproses lebih lanjut. Nah itu untuk pendamping PPH ya prosesnya ya. Saya pikir ini dulu karena waktunya juga sudah lewat nih. Tadi Bu Leti menargetkan 14 poin atau 14.05 ya. Ini sudah lewat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bu Leti. Silakan Bu. Baik Pak Nurhan, terima kasih banyak Pak Nurhanuddin. Pak Nurhan tentunya jangan beranjak dulu ya Pak Nurhan ya, teman sahabat halal pejuang kita di Satgas tentu sangat memerlukan bagaimana nanti kita bisa diskusi terkait aplikasi si halal untuk pendampingan PPH ini. Selanjutnya kita persilahkan kepada Ibu Herniati untuk menyampaikan
rangkuman materi. Kemudian mungkin Bu Nia, kita yang dibutuhkan teman-teman Satgas kita adalah bagaimana penekanan terkait ketentuan-ketentuan yang ada perubahan di sini. Terus juga apa yang menjadi hal-hal yang harus kita perhatikan ketika pendampingan melalui self declare ini dilakukan gitu. Kesempatan kita silakan kepada Bu Herniati. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam, boleh di. Bu Nia mungkin waktu kita karena terbatas ya Bu Nia, mungkin sampai kurang lebih 30 menit. Mungkin Bu Nia mohon artinya tentu dirangkum, diefektifkan. Karena memang begitu banyak materi harusnya kita sampaikan ya Bu Nia, tetapi karena keterbatasan waktu juga, dan yang utama bagaimana penekanan kepada Satgas Halal ketika bahan-bahan perubahan ini apa saja nih untuk sertifikasi halal menurut sertifikat. Silakan Bu Nia. Terima kasih Bu Nia. Ya, terima kasih Bu Lady. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Umar selaku Kapus Pembinaan dan Pengawasan JPH, Pak Hotibul Umam selaku Koordinator dari Pembinaan JPH, Bu Lady selaku Moderator, Pak Lahan dan Pak Zen dari Pusat 2. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati selaku Satgas Halal di 34 provinsi, izinkan kami Bapak dan Ibu, saya Nia dari Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, izin untuk menyampaikan terkait dengan perubahan regulasi dalam rangka untuk fasilitasi sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha. Baik, kami izin share screen Bapak dan Ibu. Baik, mungkin sudah terlihat ya Bapak dan Ibu. Baik, kami sebenarnya ini sudah disampaikan pada saat Rakornas kemarin ya. Jadi bahwa memang kami di Pusat 1 seperti tahun-tahun sebelumnya yang bermitra dengan Bapak dan Ibu Satgas, setiap tahun dari tahun 2020 kita sudah bermitra ya Bapak Ibu terkait dengan fasilitasi sertifikasi halal gratis. Dan setiap tahunnya memang target yang dicapai, yang ingin dicapai oleh BPJPH selalu bertambah. Di tahun kemarin kita sudah berhasil ya berkat Bapak dan Ibu, kita sudah berhasil mencetak 2.563 sertifikat halal untuk yang sehati reguler. Nah, untuk yang self declare kemarin dengan target 15.000, alhamdulillah ada 1.252 pelaku usaha yang telah terbit STTD-nya dan sudah divakuumkan. Nah, terus untuk tahun ini sesuai dengan yang untuk yang tahun ini kita punya target 25.000 sertifikat dengan anggaran dari Rupiah Murni BPJPH. Nah, dari anggaran dari 25.000 ini tidak akan bisa tercapai tanpa adanya bantuan dari Bapak dan Ibu Satgas selaku pembina dari para pelaku usaha yang berada di wilayahnya masing-masing.
Nah, ini memang seperti yang sudah kita canangkan juga, Self-Declare ini dari tanggal 21 Maret sampai 17 Oktober 2022 untuk waktu pendaftarannya. Nah, memang beda dengan tahun kemarin, tahun ini kami hanya fokus untuk pendaftaran dengan jalur Self-Declare. Sesuai yang memang sudah dicanangkan pada saat kita kemarin Rakornas untuk pendaftarannya hanya untuk pernyataan pelaku usaha. Nah, bagaimana dengan mekanismenya? Mekanismenya sama Bapak dan Ibu seperti sehati tahun 2021 kemarin. Kita punya kuota yang memang nanti akan dipublish di website. Untuk saat ini websitenya akan kami publish dalam jangka waktu yang tidak akan lama lagi. Terus kemudian pelaku usaha juga tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Nurhan bahwa nanti pelaku usaha bisa mendaftarkan secara mandiri di akun-akun milik mereka dengan yang pasti mereka sudah punya NIB dan juga sudah punya email. Seperti yang sudah Bapak dan Ibu lakukan di tahun 2021 bahwa Bapak dan Ibu sudah melakukan pendampingan atau melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha bagaimana caranya masuk ke dalam aplikasi, bagaimana caranya membuat NIB dan lain sebagainya. Nah, kami yakin Bapak dan Ibu sudah terbiasa untuk melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha, mendampingi mereka untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang memang diperlukan begitu ya dalam fasilitasi sertifikasi halal ini. Nah, namun perbedaannya adalah setelah mereka login dan mereka submit, mereka tidak langsung menerima STTD, tapi mereka akan di-verval dulu. Nah, setelah mereka di-verval, baru mereka mendapatkan STTD. Kalau kemarin kan kita dapat STTD dulu begitu ya, kalau yang reguler. Nah, perbedaannya di sini, jadi mereka di-verval dulu, habis itu mereka keluar STTD. Setelah keluar STTD, baru mereka bisa naik fatwa. Nah, setelah selesai naik fatwa, maka nanti ketetapan halalnya akan diupload oleh MUI ke kami dan akan kami terbitkan sertifikat halal. Sama seperti yang sekarang yang sudah diberlakukan bahwa ketetapan halal tidak lagi disampaikan oleh pelaku usaha dan juga oleh pihak lain, melainkan langsung dari LPH maupun MUI. Begitu. Baik. Ini adalah sasaran 10 juta, target program 10 juta produk bersertifikat halal yang memang salah satunya melalui jalur Sehati 2022 dengan 25.000 sertifikat halalnya. Nah, ini adalah regulasi-regulasi pendukung Self-Declare. Bapak dan Ibu sekalian, Self-Declare ini baru muncul, istilah Self-Declare atau pernyataan pelaku usaha baru muncul di Undang-Undang 11, kemudian diturunkan di PP 39, dan juga turunan teknisnya ada di PMA 20 2021. Nah, sekarang saat ini di tahun 2022 kami sudah memiliki Kepkaban nomor 33 tahun 2022. Di sini ada begitu banyak kriteria yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Begitu juga dengan pembatasan jenis produk yang memang boleh masuk ke dalam Self-Declare. Di Kepkaban 33 ini mungkin Bapak dan Ibu juga familiar terkait dengan Kepkaban ini. Jadi di sana ada berbagai macam batasan-batasan pelaku usaha mana saja yang boleh mendaftar kepada Self-Declare. Nah, selain itu juga kami sudah menetapkan manual JPH. Tahun kemarin kita di 2021 untuk sehati reguler juga sudah ada manual JPH ya Bapak dan Ibu, UMK. Nah, untuk UMK reguler. Nah, ini ada perbedaan sedikit. Kami sudah meringkas untuk manual SJPH untuk Self-Declare, jadi lebih sedikit Bapak dan Ibu dibandingkan dengan yang kemarin. Yang manual SJPH untuk UMK reguler. Kalau yang untuk UMK Self-Declare ini jauh lebih sedikit isinya dibanding dengan yang kemarin. Dan ini juga manual SJPH menjadi suatu yang wajib. Sama seperti tahun kemarin bahwa manual SJPH menjadi wajib. Terus kemudian selain itu yang menjadi panduan adalah adanya KMA 748 dan KMA 1360. Bapak dan Ibu selaku pembina dari pelaku usaha bisa menginformasikan terkait dengan jenis-jenis produk apa saja yang boleh dan juga bahan-bahan apa saja yang dikecualikan. Jadi kalau misalnya termasuk bahan yang dikecualikan, maka tidak perlu adanya sertifikat halal. Nah, kalau misalnya dia termasuk produk di dalam 748, maka bahan tersebut harus ada sertifikat halalnya.
Itu yang memang menjadi highlight dari self declare, bahwa self declare ini selain dia hanya punya dua kondisi, apakah memang dia sudah bersertifikat atau dia termasuk bahan positive list atau bahan yang dikecualikan. Oke, nah ini kriterianya. Kriterianya produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Proses produksinya juga sederhana. Memiliki penjualan tahunan atau omset maksimal 500 juta. Terus kemudian memiliki NIB. Nah, di sini NIB-nya kami batasi maksimal 2 miliar, sama seperti tahun kemarin. Maksimalnya 2 miliar, untuk usaha mikro maksimal 1 miliar, dan untuk usaha kecil kami membatasi maksimal hanya 2 miliar. Namun dengan penjualan tahunan atau omsetnya maksimal 500 juta. Jadi walaupun NIB kecil masuk di 2 miliar, tapi kalau omset dia lebih dari 500 juta itu tidak bisa diterima. Nah, terus kemudian memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produksinya atau alat PPH-nya ini terpisah dari lokasi yang tidak halal. Terus kemudian kami mensyaratkan adanya izin edar, kami di Kepkaban 33 ini kami syaratkan boleh memiliki dan juga boleh tidak. Jadi pelaku usaha sama seperti tahun kemarin, hukumnya tidak wajib untuk memiliki izin edar. Baik izin edar, baik berupa PIT maupun MD maupun SLHS. Karena memang sesuai dengan evaluasi kita di tahun 2021 kemarin, seperti Bapak Ibu juga mengalami ya, di Sehati 21 pada saat kita memberlakukan izin edar itu terasa sulit sekali bagi pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar karena prosesnya yang lama di KL terkait. Selain itu juga Bapak dan Ibu juga perlu para pelaku usaha juga hanya boleh memiliki fasilitas produksi hanya satu, gitu ya, hanya satu, memiliki outlet satu dan juga fasilitas produksi juga satu. Nah, kemudian secara aktif telah berproduksi minimal 1 tahun. Kalau kemarin di Sehati kita 3 tahun ya, tapi untuk di Self Declare ini 1 tahun. Terus kemudian produk yang dihasilkan hanya produk berupa barang. Jadi untuk produk dengan jenis produk restoran, catering, kantin ini tidak diperkenankan untuk ikut Self Declare, melainkan mereka masih boleh mendapatkan fasilitasi dari KL terkait atau dinas terkait yang masih membuka fasilitasi untuk reguler. Nah, kemudian bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Jadi memang hanya terdapat 2 kondisi, apakah bahan itu termasuk positive list atau bahan itu punya sertifikat. Hanya itu. Apabila bahannya tidak punya sertifikat atau sudah expired, maka wajib diganti. Kalau memang tidak ada juga, maka memang tidak bisa ikut untuk melakukan fasilitasi. Oke, terus kemudian tidak menggunakan bahan yang berbahaya, itu sudah pasti. Terus kemudian telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH, ini juga. Jadi nanti produk yang akan melakukan self declare ini akan diverifikasi oleh pendamping PPH. Nah, jenis produknya atau kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan atau rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal. Jadi Bapak dan Ibu, pada saat ada pelaku usaha ingin mendaftar, misalnya dia punya produk yang memang misalnya dia produk serealia gitu ya, atau mie, kemudian ada toppingnya, misalnya toppingnya ayam begitu ya, itu diperbolehkan, namun ayamnya harus bersertifikat halal. Kemudian menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual atau semi otomatis. Jadi pastikan bahwa pelaku usaha ini adalah pelaku usaha rumah tangga atau usaha rumahan, bukan pabrik. Karena memang kami ingin tepat sasaran pada saat memberikan fasilitas SH gratis gitu. Jadi jangan sampai nanti pelaku usahanya sebenarnya mampu untuk melakukan permohonan secara mandiri, tapi dia ikut di fasilitasi yang gratis begitu. Nah, kemudian proses pengawetan produknya juga kami tidak memperkenankan untuk menggunakan teknik-teknik yang kompleks begitu ya, seperti ada teknik iradiasi kah, rekayasa genetik, penggunaan ozon, dan kombinasi beberapa metode pengawetan. Itu tidak diperkenankan. Jadi untuk self declare memang benar-benar produk UMK rumah tangga yang sederhana. Nah, kemudian melengkapi dokumen pengajuan. Nah, ini
Kami tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Nurhan, jadi ada begitu banyak proses-proses yang memang sudah disimplifikasi via sistem sehingga tidak menyulitkan pelaku usaha. Dan bagi Bapak Ibu selaku pembina juga tidak perlu lagi susah-susah begitu ya untuk membina para pelaku usaha untuk membuat begitu banyak dokumen. Baik, saya lanjut. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Nurhan. Jadi, untuk permohonan pendaftaran generate by system, akad juga generate by system. Proses produk halal ini di-entry oleh pelaku usaha. Bapak dan Ibu selaku pembina perlu menyampaikan kepada pelaku usaha bahwa proses produk halalnya ini harus berkorelasi dengan produk yang dihasilkan. Jadi ada keterkaitan atau kesamaan informasi bagaimana cara membuat produk dengan PPH yang benar. Karena dikhawatirkan karena pelaku usaha asal atau tidak spesifik, jadinya tertolak oleh komisi fatwa. Jadi proses produk halalnya memang harus yang berkorelasi dengan produk yang dihasilkan, tidak ngarang begitu ya. Oke, terus kemudian ada dokumen penyelia, seperti Bapak dan Ibu juga terbiasa, dokumen penyelia halal kalau di reguler itu semua harus di-upload by hard copy begitu ya, hard copy di-scan, di-upload. Nah, kalau sekarang ini hanya KTP saja yang di-upload, untuk daftar riwayat hidup dan surat pengangkatan penyelia ini cukup di-entry atau generate by system. Nah, selain KTP yang harus diupload adalah manual SYPH yang harus diupload. Sama seperti tahun kemarin, pelaku usaha juga wajib mengisi manual SYPH dan diunggah di aplikasi Si Halal. Nah, yang beda adalah kalau di reguler itu kita tidak membutuhkan foto produk. Nah, kalau yang sekarang ini butuh foto produknya. Kalau yang di Sehati 21 kita membutuhkan foto pada saat mereka berproduksi, begitu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingat di Sehati 21 adanya foto proses produksi. Nah, kalau yang sekarang yang dibutuhkan hanya foto produknya, foto produk yang akan disertifikasi. Oke. Terus kemudian jenis produk yang dapat diajukan, ini juga tadi sudah disinggung di aplikasi. Jadi setidaknya hanya ada 3 kategori yang kami buka untuk self declare, yaitu makanan, minuman, dan obat. Karena untuk makanan minuman kita 2 tahun lagi sudah mencapai mandatori untuk kewajiban bersertifikat halal bagi makanan dan minuman. Jadi kategori makanan dan minuman ini yang merupakan yang harus dilakukan percepatan sehingga 2024 semua makanan minuman yang sudah berproduksi itu sudah halal. Nah, selain makanan minuman, ada juga obat, tapi hanya spesifik di obat tradisional. Karena banyak UMK kita yang memang memproduksi obat tradisional seperti jamu dan obat herbal. Nah, untuk makanan, kategori makanan, jenis produknya yang kami buka hanya 13, yaitu untuk susu dan analognya, lemak minyak emulsi, es, buah dan sayur, kembang gula, sampai dan sebagainya. Dan untuk klasifikasi produknya juga tidak kami buka seluruhnya. Jadi untuk susu dan analognya kami hanya buka untuk makanan pencuci mulut berbahan dasar susu. Untuk yogurt dan kefir yang memang butuh ketertelusuran yang cukup kompleks, maka tidak kami buka untuk self declare. Begitu juga dengan yang lainnya gitu ya. Jadi memang kami membuka hanya yang spesifik sederhana dan proses pengolahannya juga sederhana. Oke, ini serealia, ini juga produk bakery, ini yang tadi yang tadi sudah kami contohkan. Ikan juga di sini. Nah, terus kemudian telur yang biasanya populer difasilitasi biasanya makanan ringan siap santap dan produk bakery ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu familiar dengan fasilitasi kita, biasanya kebanyakan pelaku usaha itu kalau tidak makanan ringan siap santap pasti produk bakery. Kalau dulu kan roti dan kue begitu ya. Ini yang biasanya banyak diusulkan oleh para pelaku usaha. Jadi Bapak dan Ibu perlu hati-hati atau mengecek apakah klasifikasi produknya dibuka atau tidak oleh kita. Karena tidak semua yang ada di 748 itu dibuka di Kepkaban 33 untuk masuk self declare. Oke, ini minumannya. Ini masih termasuk minuman berbasis susu, kopi, dan lain sebagainya.
dan obat tradisional. Nah, kemungkinan pelaku usaha itu kemungkinan akan confuse atau bingung bagaimana cara menentukan jenis produknya. Misalnya dia punya produk A, ini apa yang harus jenis produknya termasuk yang mana. Nah, inilah peran dari Bapak dan Ibu Satgas selaku pembina untuk mengarahkan mereka untuk memasukkan jenis produknya. Oke. Nah, ini adalah manual EJPH. Karena Bapak dan Ibu selaku pembina, maka kami akan menginformasikan terkait manual EJPH. Manual EJPH ini merupakan menjadi penting atau menjadi wajib di tahun ini untuk fasilitasi sama seperti tahun kemarin untuk yang UMK reguler. Jadi mungkin Bapak dan Ibu juga sudah terbiasa ya bagaimana membantu para pelaku usaha untuk mengisi manual EJPH. Namun jangan khawatir, manual EJPH tahun ini jauh lebih ringkas dibandingkan tahun kemarin. Oke, baik, kami izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Oke, mungkin sudah terlihat. Nah, ini kami sudah siapkan Bapak dan Ibu versi Word-nya agar Bapak dan Ibu apabila pada saat melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, ini bisa disampaikan kepada pelaku usahanya dengan versi Word-nya begitu. Nah, ini sama seperti yang kemarin, ini ada ada covernya dan di sini ditandatangani. Nah, tahun kemarin ini ada pertanyaan apakah perlu distempel atau enggak. Nah, kami tidak mewajibkan Bapak dan Ibu apabila pelaku usaha ada stempel atau tidak. Yang pasti harus diisi lengkap dan ditandatangani. Dan kemudian ini sudah merupakan template, jadi Bapak dan Ibu cukup meminta mereka untuk mengisi yang blank. Nah, terus kemudian ini untuk daerah pemasaran, tadi juga mungkin sudah disampaikan juga ya, daerah pemasaran ini wajib diisi dan benar adanya bahwa daerah pemasaran ini baik lokal, provinsi, nasional, dan internasional ini akan berimbas kepada kemana mereka akan difatwakan. Kalau misalnya daerah pemasarannya lokal atau provinsi, maka akan difatwakan di provinsi. Jika dia nasional atau internasional, maka akan difatwakan di pusat, di MUI pusat, begitu ya. Jadi memang harus dipastikan benar bahwa daerah pemasarannya sudah sesuai. Oke, terus kemudian ini kebijakan halal, tahun kemarin juga sudah ada untuk kebijakan halal. Terus kemudian Bapak dan Ibu tinggal mengarahkan pelaku usaha untuk mengisi nama usaha. Seperti ini diganti sesuai dengan nama usahanya, bukan NIB-nya ya. Karena nanti ketetapan halal yang dicetak itu bukan atas nama NIB, melainkan nama usaha atau nama pelaku usaha. Nah, biasanya mereka punya nama usaha sendiri tergantung dari si pelaku usaha itu. Ini tinggal diganti sama mereka. Ini juga tinggal diganti. Nanti versi Word-nya ini ada font-nya akan berwarna merah. Jadi itu memudahkan pelaku usaha mana-mana saja yang harus mereka ganti. Gitu. Nah, ini jangan lupa harus ditandatangani dan diisi nama dan tanggalnya. Kalau misalnya memang tidak lengkap, kami selaku verifikator akan mengembalikan. Oke. Nah, ini adalah lampiran-lampirannya. Terus kemudian ini juga kemarin menjadi problem ya Bapak dan Ibu, bagaimana cara menuliskan nomor dan tahunnya. Nah, ini memang kita sebagai pembina pelaku usaha juga mungkin sudah tahu bagaimana meng-create nomor ini adalah nomor-nomor yang sederhana yang bisa diimplementasikan oleh pelaku usaha. Terus kemudian ini nama penyelianya. Nah, nomor sertifikat pelatihannya juga bisa dikosongin Bapak Ibu, sama seperti pendaftaran yang sekarang. Sertifikat pelatihan dan itu tidak menjadi kewajiban. Jadi apabila ada diisi, apabila tidak bisa langsung di strip saja. Oke, ini juga harus ada tanggal, nama dan juga tanda tangan.
Oke, ini daftar bahan ini memang sebenarnya sudah diisi oleh di aplikasi secara entry ya langsung. Tapi daftar bahan ini Bapak Ibu bisa disamakan. Jadi apa yang diisi di aplikasi harus sama dengan yang diisi di manual JPH karena manual JPH merupakan arsip bagi para pelaku usaha. Nah, ini daftar bahannya juga. Ini mungkin Bapak dan Ibu juga familiar bahwa ini matriks-matriks yang digunakan di formulir pendaftaran ya. Oke, ini di sini ada catatan pembelian. Catatan pembelian ini juga bahan atau merek bahannya, jumlahnya, waktu pembelian juga harus diisi. Oh ya, saya lupa. Jadi bahwa nama produk sekarang ini memang kami sesuai dengan evaluasi kami terkait self declare tahun kemarin. Jadi banyak juga pelaku usaha yang tidak rinci mengisi daftar nama produknya. Jadi nama produknya ini memang harus disesuaikan apakah memang ada variasinya atau tidak. Kalau memang ada variasinya, maka harus ditulis semua. Apabila memang dia menjual sesuai dengan kemasan gramasinya, itu juga Bapak dan Ibu mungkin familiar ya. Misalnya banyak sekali pelaku usaha yang menjual kopi, misalnya kopi bubuk gitu ya. Nah, kopi bubuk itu biasanya mereka kemas di ukuran-ukuran tertentu. Ada yang di ukuran 50 gram, 100 gram, 200 gram gitu ya. Nah, jadi ini kalau misalnya memang ada ukuran-ukuran tersebut harus ditulis secara detail. Tapi kalau misalnya memang mereka tidak menjual seperti itu, mereka hanya menjual di satu ukuran, hanya di 500 gram, ya tidak perlu di breakdown begitu. Jadi memang kami ingin bahwa apa yang ditulis di sertifikat sama dengan apa yang ditulis di kemasan. Sehingga pada saat sudah disebar atau sudah dipasarkan di toko-toko retail itu sama dengan kondisi yang ada di lapangan dengan kondisi yang ada di sertifikat. Begitu ya. Terus kemudian ini juga jangan lupa ditandatangani oleh pemilik usaha dan penyelia. Ini adalah form pemeriksaan bahan, ini juga wajib diisi. Terus kemudian ini adalah daftar periksa audit internal atau oleh penyelia. Jadi penyelia bisa mengedit atau menginput kondisi real yang ada di tempatnya. Jadi Bapak dan Ibu selaku pembina bisa menginformasikan bahwa ini adalah kebijakan halal yang memang harus diterapkan oleh mereka gitu. Jadi ini pengisian oleh penyelia ini akan dicek oleh pendamping apakah memang pendamping melihat hal tersebut di lapangan atau di fasilitas produksinya. Jadi nanti pendamping akan mengecek kesesuaian apa yang diisi oleh pelaku usaha. Jadi Bapak dan Ibu selaku pembina perlu memastikan betul bahwa pelaku usahanya memang sudah menerapkan standar halal sesuai PMA 57 tentang SJPH. Oke, ini adalah daftar bahannya. Ini proses produk halalnya. Di sini ada produknya. Jadi memang harus dipastikan betul bahwa standar halal sudah diterapkan oleh pelaku usaha pada saat melakukan sertifikasi. Begitu, ini juga ada nama pemilik usaha dan penanggung jawab penyelia. Baik, itu yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu. Nanti untuk versi Word-nya akan disampaikan oleh panitia kepada Bapak dan Ibu sekalian sebagai bagian dari tools untuk pembinaan kepada para pelaku usaha. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia. Bu Nia tentunya tadi itu rangkuman yang sangat singkat ya Bu Nia ya. Tentunya kalau kita uraikan banyak betul ya. Namun melalui diskusi yang kita harapkan bersama pejuang halal kita dari Satgas Halal, tentu bisa penekanan-penekanan apa yang memang ada perubahan dari tahun 2021 dan apa yang memang menjadi pesan kunci nanti kita sampaikan kepada para lembaga pendamping atau pendamping PPH yang melaksanakan sertifikasi halal melalui self declare. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kami di sini saya bersama Pak Zainuddin hadir untuk kita memandu diskusi kita pada siang atau sore ini, dan tentunya Bu Nia dan Pak Nurhanuddin akan siap menjawab untuk pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman Satgas. Bu Nia, Pak Nurhan, sudah ada 4 dari Satgas kita yang raise hand. Saya persilahkan dulu mungkin satu persatu, dan mungkin setelah 4-4-nya menyampaikan
pertanyaan baru mungkin kita jawab ya Bu Nia ya, untuk efektivitas waktu dan kesempatan kita. Kepada dari Kabupaten Nganjuk ya. Nah, ini mungkin dipersilahkan, mohon diberi akses teman-teman panitia untuk tabiin penzawa Kabupaten Nganjuk, kemudian dilanjut oleh Satgas Halal Boyolali, kemudian ada Bapak Adip Rofiudin, dan dari Nganjuk juga Mbok Yatiku dari Nganjuk ya. Baik, silahkan tabiin penzawa Kabupaten Nganjuk. Bapak mohon disebutkan nama dan berasal dari mana. Mohon Mas Rou, Pak Mas Nanda mungkin diberi akses audio untuk para peserta yang sudah raise hand. Bapak Ibu, ini kami mohon maaf di BPCPH memang sedang ada gangguan jaringan dari tadi Bapak Ibu. Jadi teman-teman yang co-host dan host juga tadi kelempar dari Zoom. Baik Bapak Ibu, sepertinya ini masih ada gangguan. Mungkin yang bisa dulu Bu Lady. Ya, baik mungkin yang biar waktunya. Ya, baik waktunya biar tetap berjalan ya Pak Jen ya. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu kalau yang sudah bisa untuk audionya bisa dibuka, untuk bisa silahkan. Bu Pak Jen mohon dibantu sama kita lihat ya Pak Jen. Siapa? Dari Boyolali. Dari Boyolali, silahkan Bapak Ibu dari Boyolali. Terima kasih. Baik, sebutkan nama ya Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dari BPCPH, dari para pembicara dan Bapak Ibu pejuang halal se-Indonesia ya. Ini se-Indonesia itu ya. Se-Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Saya sendiri atas nama Miftah Huda dari Satgas Halal Kantor Pimpinan Agama Boyolali. Kami sudah mengikuti program mulai Sehati ya, Sehati 1 kalau dulu ya. Sudah Sehati, terus kemudian sekarang ada Safety-Clear. Kami hanya ingin menanyakan Mbak, kalau tadi saya coba mengikuti posisi Satgas Halal di masing-masing Kemenak ya mungkin atau kami itu hanya sebatas sebagai sebagai saya mendengar tadi pembina atau sebagai konsultan aja ya tadi ya. Karena sekarang sudah ada yang namanya PPH. Nah, kami hanya ingin menanyakan terkait dengan safety clear ini ada batas waktu mulai proses awal sampai selesai itu ada enggak? Saya baca-baca, mohon maaf mungkin kalau tadi saya agak terlupa atau bagaimana, itu pertanyaan yang pertama karena yang pengalaman yang tahun lalu itu ada beberapa yang program Sehati ya, contohnya itu ada yang belum tuntas sehingga sampai sekarang pun banyak yang pelaku usaha itu menanyakan kepada kami kok belum diselesaikan. Nah itu kan, mohon yang untuk safety clear ini ada kejelasan mulai proses pendaftaran sampai munculnya sertifikat halal itu apakah jaraknya juga sama, kepastian. Karena yang paling penting dari pelaku usaha itu adalah kepastian kapan mulai pendaftaran sampai selesai itu berapa hari atau berapa bulan untuk diselesaikan itu, karena berdasarkan pengalaman banyak pelaku usaha yang kemarin itu yang gratis itu masih ada yang tercantol karena sudah daftar tapi belum selesai sampai sekarang lah. Untuk saat ini kami mohon arahannya biar nanti kami di daerah itu bisa menjelaskan secara tuntas kepada para pelaku usaha. Itu aja. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Miftah Huda. Baik, tentunya ini pertanyaan yang hampir mungkin semua Satgas dapatkan atau ketika Satgas ditanya oleh perguruan tinggi atau pendamping PPH atau siapapun terkait progres dari pelaksanaan sertifikasi halal melalui Safety Clear ya. Nah, mungkin nanti Pak Bunia, Pak Zainuddin juga bisa membantu kita menjelaskan semua. Baik, kita lanjut dulu ke Bapak Adip Rofiudin.
Bapak Adi Prokoyudin silakan. Kalau belum, mungkin Satgas Halal Klaten. Dari Ibu, silakan Ibu, Satgas Halal Klaten. Lanjut dari Nganjuk, ya, dari Nganjuk, Bu Yatiku, silakan Ibu. Dari Klaten, Bu. Oke, baik, silakan. Baik Ibu, dari Klaten silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi masih di-unmute jadi nggak bisa bicara. Ada dua pertanyaan kami. Yang pertama Ibu dari Namanya siapa Ibu? Faiza, Bu. Faiza, silakan Bu Faiza. Yang pertama dari paparan tadi kami melihat bahwa untuk self declare ini tidak ada peran penyelia halal ya Bu ya. Lembaga penyelia halal hilang ya Bu ya kayaknya. Diganti dengan verbal dari PPH. Ini yang membedakan dengan yang sehati yang tahun kemarin. Betul tidak Bu kesimpulan kami yang pertama ini. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan bahwa Satgas Halal itu sebagai pembina pelaku UMK. Sementara di daerah kan ada PPH. Mohon maaf Ibu, kami sendiri tidak tahu siapa PPH di kabupaten kami. Mohon nanti ada semacam mekanisme koordinasinya seperti apa Bu, biar nanti lebih sukses begitu di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Faiza. Nanti baik Bu Faiza, nanti kita akan jawab berbarengan ya Ibu ya. Ada Pak Zainuddin juga yang bisa menjelaskan nanti terkait penyelia halal. Baik, kita lanjut dengan Ibu Boyatiku, Nyonya Ayuniar ya. Ibu silakan Ibu dari Nganjuk. Ibu masih di mute Ibu, boleh di ini dulu Bu Yatiku. Masih di mute Ibu, silakan. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih sekali. Kami dari salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Nganjuk, Boyatiku, produksi bawang goreng. Mohon izin Ibu, langsung saja pada beberapa saat yang lalu, jadi produksi kami sudah dikunjungi oleh BPJPH Pusat waktu itu, dan kami sudah menerima untuk piagam seperti barcode. Kemudian kami langsung mohon izin, nanti mohon bantuannya, dan juga sudah dibina langsung oleh Bapak Tabiin dari Nganjuk. Terima kasih dari Kementerian Nganjuk, Pak Tabiin, dan juga nanti mohon izin bantuannya untuk kelanjutan. Semoga produk kami dari Mbok Yatiku Nganjuk dapat bisa mengikuti untuk self declare untuk periode kali ini. Terima kasih banget untuk bimbingannya, luar biasa sekali. Sekian dari kami, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuniar, semoga sehat selalu ya, sukses usahanya, makin berkah tentunya. Baik, baik. Kita persilakan ini dari Bu Hanum, Satgas Kota Serang ya. Ini silakan Bu Hanum. Satgas Kota Semarang, Ibu, maaf, silakan Bu Hanum. Bu Hanum masih di mute, Bu Hanum. Nah, terima kasih bisa dengar suara saya, nggih. Dengar Ibu, jelas-jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Hanum dari Satgas Layanan Halal dari Kota Semarang. Terkait dengan pertemuan pagi ini, kami apresiasi sekali, dan ini adalah merupakan pertemuan yang sangat kita harapkan, karena setelah adanya self-declare, itu memang sangat minim komunikasi atau beberapa hal terkait regulasi baru yang disampaikan dari BPJPH kepada Satgas. Yang ingin kami tanyakan adalah kejelasan posisi koordinasinya, bagaimanakah posisi kami selaku Satgas, termasuk juga dengan para pendamping PPH yang dari akademisi dan juga dari penyuluh agama Islam di Kemenakap Kota. Karena Nyon Sewu sepertinya sekarang ini terkesan jalan sendiri masing-masing begitu.
Dari misalnya kalau di Kota Semarang itu dari UIN Wali Songo terkesan langsung komunikasinya ke para penyuluh pendamping PPH itu tanpa melibatkan Satgas di Kemenak Kota Semarang yang dalam hal ini selaku Ketua Satgas Layanan Halal. Jadi ketika kami akan komunikasi dengan para penyuluh pun koordinasinya garisnya tuh kayak posisinya terutama yang khusus self declare ini kayak belum ada sistem atau mekanisme yang jelas gitu. Mohon nanti mungkin secara koordinasi dan garis strukturnya itu lebih dipertegas lagi sehingga ketika kami koordinasi dengan baik dengan OPD lembaga atau lintas sektoral yang di lingkup Kap Kota, misalnya ini di Kota Semarang maupun dengan para perguruan tinggi yang punya selaku perguruan tinggi yang pendamping PPH yang merekrut itu juga koordinasinya jadi nyambung, jadi nggak terkesan jalan sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan komunikasinya, mohon nanti bisa di-share kontak person yang bisa kita secara cepat bisa lakukan komunikasi atau pendampingan ketika ada permasalahan. Karena kalau tadi disebutkan Satgas Layanan Halal ini sebagai pembina pelaku usaha dan yang bergerak langsung juga punya pelaku usaha banyak sekali, di kabupaten masing, kadang-kadang pertanyaannya kan banyak sekali dan aneh-aneh gitu. Sementara karena terbatasnya informasi yang kami terima, kadang-kadang kita nggak bisa jawab. Nah, alangkah bagusnya ketika kita juga punya layanan khusus yang jalurnya itu antar satgas, misalnya langsung ke BPJPH Pusat atau dengan siapa kita harus komunikasi, menanyakan setiap permasalahan secara teknis yang dilakukan atau ditanyakan oleh para pelaku usaha. Ngaten matur nuwun, kurang punya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hanum. Bu Hanum, tentunya ini menjadi hal yang memang kami perlukan betul Bu Hanum, bagaimana masukan ya dan saran tentunya. Baik Bu Hanum, terima kasih banyak. Kita lanjut, masih ada yang raise hand di sini. Bapak Adib Rofiudin, Bapak silahkan di-unmute Bapak. Di-unmute dulu ya Bapak, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Adib Rofiudin, saya sebagai Guru Agama Islam di bidang produk halal sekaligus sebagai pendamping BPH. Yang ingin saya tanyakan mengenai gimana dengan PU yang mempunyai satu nama tapi memproduksi dua produk yang labelnya berbeda. Contohnya satu bikin keripik tempe dan juga bikin roti kering gitu. Gimana itu solusinya? Apa daftar sendiri-sendiri atau cukup jadi satu? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adib Rofiudin. Baik Bapak Ibu, sejumlah pertanyaan sudah kita rangkum. Mungkin kita persilahkan Ibu Herniati, Pak Nurhanuddin, dan Pak Zainuddin untuk bisa menanggapi ya. Jadi pertama mungkin dari Pak Miftahul Huda, saya ulang kembali ya Bu Nia, Bapak Ibu semuanya, bahwasanya Pak Miftahul Huda menanyakan kejelasan waktu untuk pelaksanaan sertifikasi halal melalui Safe Declare ini. Artinya ketika pelaku usaha sudah melakukan pendaftaran, pendampingan sudah diselesaikan, kapan sertifikat halal itu harus terbit dan mengapa tahun 2021 yang sejumlah pendaftaran sudah dilakukan, tetapi sertifikat halalnya belum terbit. Ini mohon mungkin dari Bu Nia mungkin ya informasinya seperti apa. Kemudian dari Bu Faiza, saat ini sudah ada pendamping PPH. Apakah memang betul penyelia halal itu tidak diperlukan di sini? Jadi perannya tidak diperlukan. Nah, kemudian di sini Satgas Halal sebagai pembina pendamping PPH itu bagaimana jalur komunikasi dan koordinasinya? Tentunya butuh informasi yang lebih detail dan bagaimana supaya para pendamping PPH dapat melakukan komunikasi dengan Satgas Halal. Nah, untuk hal ini mungkin mohon dari Pak Zainuddin mungkin nanti ya yang dapat memberikan gambaran informasinya. Dari Bu Hanum, Satgas Halal Satgas Layanan Halal Kota Semarang ini
bagaimana kejelasan posisi untuk koordinasi dari Satgas Halal, karena sudah disampaikan Satgas Halal sebagai pembina, kurang lebih sama pertanyaannya dengan Bu Faizah tadi, dan mohon disampaikan kontak person dari masing-masing pendamping PPH karena Satgas Halal di sini akan menjadi pembina. Kemudian dari Pak Adib Sofiuddin, pelaku usaha yang punya beberapa produk, apakah bisa mengajukan pendaftaran atas nama satu produk atau seperti apa? Mungkin dari Bu Nia. Dan mungkin dari Pak Nurhanuddin juga nanti mohon bagaimana terkait komunikasi dan koordinasi dengan lembaga pendamping juga. Silakan Bu Nia dulu. Ya, baik. Terima kasih Bu Lady dan Bapak Ibu sekalian. Kita alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan sinergi kita dari tahun ke tahun ini menjadi semakin tambah erat ya Bapak dan Ibu, karena memang fasilitasi ini tidak bisa terselenggara tanpa adanya kontribusi gitu ya, atau dari Bapak dan Ibu dari Satgas. Apalagi sekarang Satgas Kabupaten Kota sudah banyak ikut serta begitu. Nah, ini pertanyaan Bapak, untuk tahun ini batas waktunya pendaftaran itu kami buka dari 21 Maret sampai 17 Oktober 2022. Jadi 17 Oktober 2022 merupakan tanggal ulang tahunnya BPJPH begitu ya. Jadi selesai di 17 Oktober 2022, tanggal terakhir pendaftaran. Nah, ini memang range-nya pendaftaran ini cukup panjang Bapak Ibu, karena memang target kita juga banyak, sebanyak 25.000 sertifikat. Nah, pertanyaannya tahun kemarin memang mohon maaf sekali Bapak Pak Miftahul Huda, tahun kemarin itu memang banyak sekali karena animo masyarakat begitu tinggi untuk mengikuti Sehati 21, sehingga kuotanya habis, padahal masih banyak yang melakukan pendaftaran begitu. Nah, pada saat mereka pelaku usaha yang sudah melakukan pendaftaran namun tidak bisa ditindaklanjuti, maka bisa mengajukan ulang untuk pendaftaran fasilitasi sertifikasi halal di tahun 2022 ini dengan ketentuan yang sudah ditetapkan pada saat mereka mau mengajukan self declare sesuai dengan yang Kepkaban 33. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kapan sertifikat halalnya terbit begitu ya? Nah, sertifikat halalnya untuk Sehati 21 alhamdulillah sudah terbit semua, namun ada 46 pelaku usaha yang gagal fatwa. Jadi memang perlu dipastikan apakah memang yang Bapak tanyakan tadi, nomor daftar pelaku usahanya berapa Bapak? Nanti akan kami coba cek apakah ini sertifikat halalnya memang mendapatkan ketetapan halal atau gagal fatwa. Begitu untuk yang Sehati reguler UMK 2021. Nah, bagaimana dengan yang self declare? Untuk yang self declare dari 1252 yang berhasil terbit STTD, memang kami sekarang masih proses penerbitan sertifikatnya. Jadi mungkin dalam jangka waktu dekat sertifikat halal untuk pelaku usaha yang ikut self declare akan terbit secepatnya. Mungkin begitu Pak Miftah yang bisa kami sampaikan. Mungkin izin saya menyalah ya Bu Nia. Bu Nia, mungkin teman-teman Satgas di provinsi dan kabupaten kota tentu juga tidak kalah bingung ya menjawab ketika gimana para pendamping, khususnya mungkin penyuluh atau yang lainnya emang sudah kemarin berhasil melakukan verbal, tapi ternyata sertifikat halalnya tidak terbit gitu ya. Nah, Bu Nia barusan tentu sudah sampaikan informasinya, tapi apakah ada informasi yang lebih detail yang ketika nanti PU nanya lagi atau verbal udah pendamping gitu ya ingin memastikan lagi, itu biar bisa menjadi acuan di 2022 ini supaya tidak terjadi gitu hal-hal yang memang dikhawatirkan sampai sertifikat halalnya tidak terbit. Mungkin boleh Bu Nia ini kembali Bu Nia, artinya biar kita mengharapkan tentunya sahabat-sahabat halal, pejuang halal kita, Satgas Halal yang sudah terus berupaya bagaimana mendukung penyelenggaraan CPH, jangan malah nanti artinya bingung sendiri nih harus bagaimana ketika ditanyakan oleh para pelaku usaha atau para pendamping. Ya,
Baik, jadi memang metodenya sertifikat halal terbit langsung bisa dilihat dari aplikasi atau akunnya si pelaku usaha. Jadi kalau misalnya memang ada pendamping yang menanyakan, pendamping PPH bisa menginformasikan kepada pelaku usaha untuk login ke akunnya, terus kemudian dicek di sana. Jadi memang saat ini semua statusnya berubah menjadi update data sertifikat. Pada saat statusnya update data sertifikat, maka hal ini sedang kami proses penerbitannya. Nah, nanti setelah diupdate data sertifikat, pelaku usaha juga bisa lihat lagi update statusnya menjadi penerbitan sertifikat halal. Penerbitan sertifikat halal ini adalah status pada saat sertifikat halal lagi proses tanda tangan. Nah, setelah selesai tanda tangan, maka nanti akan diupdate lagi statusnya menjadi selesai. Pada saat statusnya sudah selesai, maka para pelaku usaha bisa unduh langsung sertifikat halalnya melalui aplikasi. Jadi saat ini untuk yang self declare ya, untuk yang self declare Bapak dan Ibu bisa menginformasikan kepada para pelaku usaha untuk login ke akunnya dan melihat perkembangan statusnya. Kalau untuk yang Sehati 21 dengan reguler, ini insya Allah semua sudah terbit sertifikatnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung download di akun masing-masing. Begitu Bu Lady? Baik Bu Nia, mungkin saya penegasan kembali Bu Nia. Seperti itu kita tegaskan di sini terkait sertifikasi halal melalui reguler ya, itu tidak ada kendala ya Bu Nia ya, berarti sudah dilakukan penerbitan sertifikat halal sebagaimana biasanya. Ya. Berarti di sini kalau ada pelaku usaha yang bertanya, ini saya sertifikat halal saya tidak terbit gitu ya, artinya kan kondisi di sini Satgas halal nggak bisa masuk sistem, nggak bisa masuk aplikasi gitu. Jadi mungkin bisa diminta pelaku usaha buka akunnya, coba cek di situ gitu ya. Nah, yang belum terbit itu saat ini memang sertifikasi halal melalui self declare tahun 2021 sedang berproses. Nah, mengapa sedang berproses? Karena memang sebelumnya ada penyesuaian untuk kebutuhan penerbitan ketetapan halal oleh MUI. Jadi artinya kemarin itu ada beberapa yang sifatnya dokumen yang belum signifikan kebutuhannya dengan penerbitan fatwa MUI ya, ketetapan halal MUI. Nah, mungkin Bapak Ibu Satgas Halal mungkin dapat menginformasikan seperti itu, dan kami di BPJPH saat ini sedang berproses bagaimana bisa menerbitkan sertifikat halal dimaksud. Dan kondisinya bisa dilihat diupdate di akun pelaku usaha masing-masing. Kurang lebih seperti itu ya Bu Nia ya. Ya, betul. Baik, terima kasih Bu Nia. Mungkin kita masuk ke pertanyaan Bu Faiza. Ini mungkin penting sekali ini penegasan dari Pak Zainuddin. Ini seperti apa sebetulnya peran penyelia halal dengan sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha ini? Pak Zainuddin, silakan Pak Zain. Baik, terima kasih Bu Lady, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait penyelia halal dan pendamping PPH itu suatu yang berbeda, di mana penyelia halal ini wajib dimiliki oleh pelaku usaha UMKM atau seluruhnya ya, bukan hanya UMKM saja, termasuk UMKM yang self declare pun harus ada penyelia halal. Penyelia halal ini bisa menunjuk dirinya sendiri, pelaku usaha itu menunjuk diri sendiri atau pegawainya atau dari pihak luar juga bisa. Dan untuk saat ini memang belum diwajibkan penyelia halal ini memiliki sertifikat pelatihan. Jadi self declare saat ini masih terbuka. Jadi cukup dengan dengan penunjukan atau surat tugas dari pelaku usaha sebagai penyelia halal. Jadi sangat beda dengan pendamping PPH. Kalau pendamping PPH ini apakah akan melakukan verifikasi dan validasi terkait pernyataan sertifikat halal oleh pelaku usaha itu sendiri akan divalidasi, dan tentu tadi sudah ada instrumen-instrumen yang sudah dijelaskan oleh Bu Nia. Jadi apa yang disampaikan oleh pelaku usaha
dan penyelia halal itu tentu melalui penyelia halal ya akan mendampingi pendamping PPH. Penyelia halal ini akan mendampingi PPH dalam sertifikat halal. Nanti pendamping PPH ini akan memverifikasi dan validasi sesuai enggak. Tentunya kalau sesuai kan nanti akan ada checklist sesuai tadi yang dijelaskan oleh Pak Nurhan tadi. Kalau sesuai baru nanti akan diverifikasi validasi bahwa itu sesuai, baru masuk ke sistem, nanti akan diverifikasi oleh BPCH dan akan mendapatkan STTD tadi ya, selanjutnya seperti itu. Jadi penyelia halal dan pendamping PPH itu suatu yang berbeda, dan pendamping PPH tidak boleh merangkap menjadi penyelia halal atau sebaliknya ya, penyelia halal menjadi pendamping PPH. Ini tidak boleh karena ini kan menjadi tidak objektif ya, semacam konflik of interest. Jadi pendamping, jadi penyelia halal pelaku usaha itu sendiri, kemudian dia menjadi pendamping PPH yang di penyelia halal sendiri, nanti kan jadi tidak objektif seperti itu. Jadi dengan pendamping PPH itu di luar dari pelaku usaha itu sendiri, jadi dalam melakukan verifikasi objektif, kalau tidak sesuai, kalau sesuai. Khawatir kalau menjadi penyelia halal dia ini jadi kurang objektif. Begitu Bu Ledi, terima kasih. Baik Pak Zen. Pak Zen, mungkin saya ulas kembali ya Pak Zen. Ini memang pertanyaan yang paling sering gitu ditanyakan oleh para satgas dan juga pihak-pihak lainnya Pak Zen, karena memang sertifikasi halal melalui self declare ini menjadi suatu metode yang baru ya. Mungkin saya garis bawahi kembali ya Pak Zen yang dari Pak Zen sampaikan. Penyelia halal merupakan salah satu persyaratan wajib untuk setiap pendaftaran sertifikasi halal, baik melalui reguler maupun melalui self declare. Jadi penyelia halal adalah salah satu persyaratan wajib ya. Jadi kalau kita melihat apa saja persyaratan untuk mengajukan sertifikasi halal, ada surat permohonan, ada permohonan yang diinput di aplikasi, kemudian ada daftar bahan, proses produk halal, kemudian ada data pelaku usaha yang memang sudah ada melalui NIB gitu ya. Kemudian apalagi ada penyelia halal. Jadi setiap pelaku usaha wajib memiliki penyelia halal ketika dia akan melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Nah, kemudian apa bedanya dengan pendamping PPH? Nah, pendamping PPH itu perannya kurang lebih itu mirip dengan auditor halal ya. Jadi sebetulnya penyelia halal adalah orang yang diperiksa, auditor halal adalah orang yang memeriksa. Begitu juga penyelia halal adalah orang yang diperiksa, pendamping PPH adalah orang yang melakukan verifikasi validasi atau sama halnya dengan pemeriksaan ya. Jadi dua hal yang memang fungsinya tidak boleh digabungkan. Mungkin seperti itu ya Pak Jen ya, garis bawahnya. Ya baik. Mungkin Bapak Ibu bagi kita di Satgas Halal tentu penekanan itu menjadi sangat penting ya. Jadi di mana bahwasanya Satgas Halal sebagai tempat bertanya, kita harus betul-betul mengetahui bahwasanya memang fungsi itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Nah, baik Pak Jen, ini yang tidak kalah penting adalah di mana Satgas Halal itu seringkali nggak tahu update informasi. Ini lembaga pendampingnya sebenarnya siapa saja dan berapa orang pendampingnya yang ada di kabupaten kota dimaksud gitu. Nah, ini bagaimana Pak Jen untuk komunikasi dan jalur koordinasinya? Silakan Pak Jen. Baik, terima kasih. Mungkin kalau di halal masih terbatas di pusat ya untuk mengetahui lembaga pendamping dan pendampingnya. Jadi kita punya data lembaga pendamping, nanti dari Satgas Halal provinsi bisa minta kita, nanti kita kasih. Mungkin secara keseluruhan ya, untuk saat ini sudah ada 117 per tanggal sekarang. Per hari sekarang ada 117 lembaga pendamping PPH seluruh Indonesia, dan sudah ada beberapa provinsi yang minta seperti Jawa Timur, Jawa Tengah sudah minta. Nah, nanti kita kan selalu update, nanti bisa kita update. Nah, nanti mungkin dari kabupaten bisa komunikasi dengan Satgas Halal provinsi seperti itu. Jadi kalau terkait pendamping mungkin bisa minta dari lembaganya ya. Kalau kita ngasih pendamping dari kita ini terlalu besar banyak ribuan ya, terlalu berat. Jadi mungkin kita bisa ngasih data lembaganya per provinsi, nanti di situ kan ada nomor kontaknya tiap lembaga, nanti
dari Satgas Halal bisa komunikasi dengan lembaganya dan bisa minta data pendamping yang sudah terregistrasi. Begitu Bu Ledi. Baik. Pak Zen, mungkin perlu juga disampaikan mekanisme sampai terregister gitu ya. Artinya mekanisme sampai penetapan lembaga pendamping dan sampai pendamping itu bisa melaksanakan tugasnya itu seperti apa Pak Zen? Artinya biar teman-teman Satgas Halal itu secara komprehensif paham sebetulnya permasalahan data lembaga pendamping ini keberadaannya sebetulnya seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan Pak Zen? Ya, jadi lembaga pendamping ini kalau sesuai dengan di PP ini oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dan ormas Islam maupun kelembagaan Islam yang berbadan hukum. Kalau dokumen atau ini pendaftarannya di PTSP ya, PTSP halal.co.id, di situ akan dijelaskan upload dokumen-dokumen. Kalau perguruan tinggi itu dengan akreditasi perguruan tinggi, terus struktur organisasi LPH-nya, terus ijazah salah satu ijazah eksak atau yang terkait makanan minuman ya, terus kimia, gizi dan sebagainya itu ijazah S1 atau D3, dan yang ketiga pernyataan komitmen itu sudah kita buatkan formatnya. Jadi lembaga-lembaga yang mau mendirikan kita kasih formatnya. Kalau ormas Islam kalau mau mendirikan lembaga pendamping itu minimal berdiri 10 tahun. Minimal berdiri 10 tahun dan memiliki personil yang memiliki ijazah syariah 5 orang. Dan selanjutnya sama struktur organisasi lembaga pendamping dan pernyataan komitmen. Kemudian daftar di PTSP itu. Setelah daftar nanti ada pengajuan ya, klik ajuan nanti akan terbaca oleh kami di BPCH, tim verifikasi dan validasi akan diverifikasi. Ketika dokumen dan persyaratan sesuai nanti akan diverifikasi ya, Setelah diverifikasi kita validasi. Setelah validasi lembaga pendamping itu mendapat nomor registrasi. Setelah mendapat nomor registrasi, lembaga pendamping ini juga bisa menginput pendamping PPH. Jadi pendamping PPH tidak mendaftar sendiri, tapi diinput oleh lembaga pendamping itu. Gitu Bu Ledi. Itu Pak Nurhan ya. Mungkin Pak Nurhan bisa nambahi. Pak Nurhan bisa menambahkan? Bu Ledi, mohon maaf tadi saya lagi ngerjakan indikator kinerja utama, jadi nggak mengikuti poinnya apa ya tadi ya yang ditanya ya. Pak Nurhan, ini dari Bu Hanum, Bu Faiza tadi kan menanyakan bagaimana terkait komunikasi dan koordinasi dengan lembaga pendamping. Nah, untuk mengetahui informasi terkait lembaga pendamping dan pendamping, nah itu seperti apa gitu Pak Nurhan? Oh iya, sebetulnya untuk lembaga pendamping ini kan semuanya sudah terdaftar di aplikasi Si Halal. Nah, hanya saja mungkin perlu ditambah informasi ya bagi pengguna Satgas Halal atau untuk bisa akses ya, supaya bisa mengetahui lembaga-lembaga pendamping mana saja sih yang sudah disetujui oleh BPJPH. Nanti kita akan tambah informasi. Kan Satgas Halal itu kan sebetulnya punya akses ke Si Halal ya. Hanya saja saya tahunya Satgas Halal provinsi nih, kalau kabupaten kota apakah punya akses atau tidak nih, saya belum cek ya. Nanti kita akan tambahkan informasi ya supaya teman-teman Satgas Halal juga bisa mengetahui sebetulnya lembaga-lembaga pendamping PPH mana saja sih yang sudah disetujui oleh BPJPH. Begitu juga nama-nama pendampingnya ya, nama-nama pendamping ini ada di lembaga apa saja, itu perlu diinformasikan juga di menunya. Mungkin itu sih ya tambahannya mungkin yang akan kami tambahkan. Jadi ada informasi lembaga pendamping yang sudah disetujui oleh BPJPH sebagai lembaga resmi pendamping PPH, dan lembaga pendamping PPH itu memiliki pendamping PPH siapa-siapa saja gitu yang sudah disetujui juga. Ini bagi teman-teman Satgas Halal di provinsi ataupun kabupaten kota mungkin biar bisa mengetahui agar kalau misalnya ada pertanyaan dari pelaku usaha
bisa menjawab ya atau mengetahui. Mungkin itu boleh di. Baik, Pak Nurhan, makasih banget Pak Nurhan. Tentunya ini menjadi apa yang ditunggu jawabannya sama teman-teman Satgas Pak Nurhan. Artinya ketika teman-teman Satgas berperan sebagai pembina, tapi datanya nggak bisa akses, kan jadi sesuatu yang akan jadi kendala juga ya Pak Nurhan. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Nurhan. Bapak Ibu juga harus saya garis bawahi kembali yang disampaikan oleh Pak Zainuddin dan Pak Nurhan barusan, bahwasanya lembaga pendamping sudah melakukan pendaftaran atau diregistrasi melalui Si Halal, namun memang dalam hal ini Satgas Halal belum mempunyai akses untuk bisa mengetahui perkembangan data lembaga pendamping yang ada di Si Halal. Nah, insya Allah nanti ke depannya bersama tim Pak Nurhan akan disiapkan akses untuk Satgas Halal untuk bisa mengetahui dimaksud gitu ya. Nah, kemudian juga Pak Zainuddin, mungkin artinya seringkali ada pertanyaan bahwasanya lembaga pendamping sudah mengikuti pelatihan atau sudah mengikuti trainer, sudah menjadi trainer, ada yang menjadi trainer gitu ya, tetapi belum terregister. Jadi ketika udah masuk ke Si Halal melalui akun pelaku usaha self declare, tapi ternyata nggak bisa milih lembaga pendamping di daerahnya. Nah, ini masalahnya apa gitu ya. Nah, ini nanti mungkin Bapak Ibu Satgas mohon bantu komunikasi dengan saya atau dengan Pak Zainuddin, lembaga pendamping mana yang dimaksud yang belum, nanti bisa disampaikan datanya. Nah, kita akan coba cek apakah permasalahannya memang belum registrasi atau memang belum terverifikasi atau tervalidasi. Jadi mungkin data yang ada di Si Halal belum sama jumlahnya dengan data lembaga yang sudah melakukan pelatihan, ya mungkin seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Adib Sofiyuddin tadi menanyakan terkait pelaku usaha yang berbeda produk itu bagaimana gitu. Mungkin Bu Nia boleh diurai sedikit lagi Bu Nia terkait ketentuan jenis produk dan lain-lainnya sehingga ketika Satgas Halal memberikan konsultasi jadi lebih clear gitu. Silahkan Bu Nia. Ya, baik. Terima kasih Bu Ledi. Baik Bapak, untuk pendaftaran self declare sesuai Kepkaban 33 untuk keripik tempe yang tadi ditanyakan, ini merupakan makanan ringan siap santap yang memang bisa didaftarkan untuk permohonan self declare. Jadi untuk si keripik tempe ini Bapak bisa mengajukan, pelaku usahanya bisa mengajukan di pendaftaran pertama begitu ya. Nah, kemudian ada juga dia juga memproduksi roti tadi kalau saya nggak salah dengar. Nah, maka si roti ini masuk ke pendaftaran kedua dengan jenis produk bakery. Jadi si pelaku usaha yang memiliki dua produk tersebut mendaftar untuk dua nomor pendaftaran. Begitu Bapak yang bisa kami sampaikan. Bu Nia, mungkin boleh saya ini lagi kembali. Kalau misalkan pelaku usaha untuk self declare dia punya 4 misal jenis produk. Nah, itu gimana? Daftarnya boleh barengan atau harus satu-satu dulu beres atau bagaimana? Ya, sebenarnya bisa secara paralel. Jadi misalnya dia melakukan pendaftaran di jam 8 pagi gitu ya. Di jam 8 pagi mereka bisa langsung mengajukan untuk 4-4-nya. Tapi keempatnya ini akan dicek oleh pendamping begitu ya. Jadi setelah mereka mengajukan semua permohonan, submitted PU, nah ini data-data ini akan dicek oleh pendamping. Nah, terserah nih pelaku usaha apakah keempatnya itu akan di-verval atau akan diaudit ya, tadi bahasa Bu Ledi, karena pendamping itu mirip dengan auditor, maka akan di-verval atau diaudit oleh orang yang sama atau tidak. Itu nanti tergantung kepada pelaku usaha. Memang baiknya diaudit atau di-verval oleh orang yang sama. Nah, jadi keempat pendaftaran ini baiknya pelaku usaha memilih lembaga pendamping yang sama dan nama pendamping yang sama, sehingga pendamping bisa melakukan verval di satu waktu begitu untuk keempat jenis produk yang didaftarkan. Mungkin begitu Bu Ledi. Baik Bu Nia, berarti di sini kemudahan-kemudahan juga harus diperhatikan ya Bu Nia ya, karena kalau misalkan nanti
pelaku usaha, wah saya mau milih pendampingnya beda nih untuk ini, untuk ini. Nanti untuk pembiayaan dan segala macam itu juga akan lebih butuh banyak lembaga ya, Bu Nia di sini tentunya ya. Jadi efektivitas mungkin juga perlu diperhatikan oleh kita semua. Jadi jangan sampai juga nanti pendamping karena jenis produknya banyak, terus berurusannya juga jadi sama 4 orang gitu ya. Nah itu kan juga akan lebih ribet tentunya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, Satgas Halal yang dirahmati Allah, kita sudah melewati pukul 15 ya di sini. Tentunya kegiatan kita pada siang hingga sore ini bukan kegiatan yang terakhir ya Bu Nia ya Pak Nurhan. Kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita tentu akan terus berkoordinasi di mana Satgas Halal menjadi perwakilan BPCPH, bagaimana artinya mendukung BPCPH terus untuk melaksanakan layanan jaminan produk halal untuk umat tentunya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ada closing statement dari Bu Nia, Pak Zainuddin atau Pak Nurhan, disilahkan. Ya, baik. Saya sedikit Bu Lady untuk menyukseskan program 25.000 sertifikat halal menuju akselerasi 10 juta produk bersertifikat halal, memang perlu adanya sinergi atas stakeholder begitu ya. Kalau dulu kita bersinergi bersama LPH, nah sekarang kita akan bersinergi dengan pendamping PPH. Nah, pendamping PPH secara kebetulan juga bagian dari Kementerian Agama. Jadi kami mengharapkan sinergi yang lebih erat antara para pembina di Satgas dengan pendamping PPH selaku pelaksana verbal ataupun auditor agar pelaku usahanya bisa mendapatkan sertifikat halal. Jadi informasi yang didapat dari Satgas dan juga dari pendamping ini harus memiliki kesamaan yang sama sehingga pelaku usaha bisa sukses mendapatkan sertifikat halal. Mungkin itu sedikit dari kami, Bu Lady. Baik, terima kasih Bu Nia. Pak Zainuddin. Cukup Bu Lady. Baik, Pak Nurhanuddin. Saya cukup Bu. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, Satgas Halal, pejuang halal Indonesia, kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita sehat-sehat selalu, Bapak Ibu, tetap semangat terus menguatkan penyelenggaraan jaminan produk halal Indonesia, tentunya halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Kita sama-sama tahu bahwasanya ketika cinta sudah lahir mengokohkan hati dan jiwa, tentunya kita harapkan dengan cinta kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa tetap terus menguatkan semangat kita bagaimana menguatkan penyelenggaraan jaminan produk halal Indonesia. Mohon maaf dari kami atas salah dan khilaf, semoga keberkahan terus menyertai kita dan semoga tentunya Indonesia makin segera menjadi pusat halal dunia. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia, Pak Jen, Bu Lady, Pak Nurhan, Bapak Ibu semuanya, teman-teman Satgas Halal, terima kasih banyak. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Ya, mohon izin, Lev. Ya, silahkan.